Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang step-step Feko bagi pemula. Pertama, pastikan trapping mata kita baik dan sentrasi mikroskop kita baik. Lalu kita bikin main incision 15 derajat, 10 derajat dari iris plane. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek tunnel yang kita bikin. Lalu bisa kita berikan opsional intrakamera anestesi ataupun minidiatic agent. Dan kita berikan pewarnaan tripan blue. Bagi pemula dianjurkan untuk mewarnai kapsul anterior dengan tripan blue untuk memudahkan kita melakukan CCC nantinya. Ingat teman-teman, di sini kita lihat draping kita bagus, sentrasi mikroskop kita bagus. Jangan memulai tindakan Feko jika sentrasi mikroskop kita masih belum baik fokusnya dan draping kita masih jelek. Oke, selanjutnya kita akan melakukan mengisi disk kohesif OVD untuk mendatarkan kapsul secukupnya. Lalu kita lakukan buat flap untuk pemula, sebaiknya kita pakai system untuk membuat flap pertama. Sebaiknya flap yang digunakan, sistem yang digunakan itu kita bikin sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita bikin flap sebaik mungkin, terserah mau bikinnya nanti sisinya clockwise atau counterclockwise. Di sini saya clockwise. Oke, dengan menggunakan ultrata terbaik kita akan melakukan CCC, karena memang CCC ini disebut juga 80% dari keberhasilan Feko, maka gunakanlah ultrata terbaik yang bisa kita dapatkan. Dalam membuat CCC kita santai saja, jangan terburu-buru. CCC yang baik akan membuat Feko kita akan baik ke depannya. Sebaliknya, jika CCC kita bermasalah, itu juga akan mempersulit Feko kita ke depannya. Oke, cukup bulat dengan ukuran 5,5 sampai 6 mili. Memang sebaiknya untuk yang pemula CCC-nya agak lebih besar biar memudahkan kita. Lalu kita bikin side port di sini. Side port tergantung di mana posisinya, mau kita lakukan stop and chop atau Feko chop. Kalau stop and chop mungkin di arah jam 8 jam 9, stop Feko chop 7 jam 8. Oke, kita akan melakukan hidrodiseksi. Sebaiknya sebelum hidrodiseksi kita keluarkan dulu kohesif OVD-nya dengan cara menembakkan cairan ke intrakamera sembari menekan sedikit main incision. Lalu kita hidrodiseksi. Kita lihat jika nukleus itu agak naik, itu sebaiknya kita tekan sedikit nukleusnya ke dalam agar air yang terperangkap di belakang tidak menyebabkan nantinya ruptur kapsul posterior. Setelah hidrodiseksi kita cukup terasa baik, kita berikan dispersif OVD ini untuk persiapan Feko, untuk coating endothelnya sekaligus juga untuk memperclear nukleus. Dan kita putar dulu. Kalau hidrodiseksi kita baik, berarti nukleusnya terputar. Jika belum terputar, maka ulang lagi hidrodiseksinya. Di sini kita lihat ya, nukleusnya sudah terputar. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan sebelum mulai Feko, pastikan dulu stereosati mikroskop, kedalamannya, magnifikasinya, intensitas cahayanya. Jangan memulai Feko jika itu semua belum jelas. Ini grade 3, grade 4 katarak. Saya menggunakan stop and chop. Pertama tentu saja grooving. Nah, grooving ini pastikan ini dengan Feko 1 ya. Pastikan energinya tinggi, tekan dalam ini pedal 3-nya full agar nukleusnya tidak bergerak. Lalu ketika melepaskan kita turunkan ke pedal 2 atau pedal 1. Nah, ya. Itu dalam itu. Pedal 3, oke, pedal 1. Pedal 3, pedal 1. Ini saya perlebar sedikit trench-nya agar Feko-nya bisa masuk lebih dalam. Oke, terus tekan dalam. Ketika prefer jangan terlalu dalam karena bentuk kapsul itu kan, bentuk bag itu kan seperti mangkuk. Oke, setelah kita merasakan trench kita cukup bagus, 2/3 kedalaman nukleus dan sepanjang diameter CCC, kita lakukan cracking dari dalam ya, di dalam itu oke, tercrack dengan baik. Sudah terbelah menjadi 2 heminukleus. Selanjutnya kita akan melakukan chopping dan segmen removal dengan menggunakan Feko 2 atau Feko 3. Ini penting sekali ketika ini menggunakan koordinasi tangan, second,
tip Veco dan pedal. Nah, ini pedal 2 ini jangan terlalu dalam karena kalau terang akan habiskan. Jangan terlalu dalam, kita ambil pedal 2 nya kita gantung, setelah termakan sedikit sudah teroklusi full, kita lakukan chop. Oke. Setelah terbelah sedikit. Ketika kita mengambil sebagian heminukleus itu, jangan terlalu dalam menekan pedal 3. Pedal 3 sedikit, lalu ketika sudah terjadi full oklusi, baru kita lepas pedal 3-nya dengan pedal 2 saja. Kita ambil untuk kita lakukan chop. Di sini saya melakukan dengan horizontal chop. Itu pedal 2. Oke, sip. Kalau pedal 3-nya kita tekan terus, itu akan habis nukleusnya, tidak bisa kita memegangnya. Makanya ketika kita gunakan sedikit saja pedal 3 ketika akan mengambilnya, sedikit saja. Ketika sudah terjadi full oklusi, kita lepas pedal 3-nya, kita ke pedal 2 saja, lalu kita lakukan chop. Nah, itu pedal 2 chop. Nah, karena ini semakin sulit dan dirasa sepertinya nukleusnya semakin tipis, maka kita putar, kita ambil bagian yang besarnya. Gunakan second kita untuk memutar heminukleus yang lebih besar agar lebih mudah untuk kita ambil. Oke, ini pedal 3, tekan sedikit sampai dia terbang. Ini lepas pedal 2 lagi. Oke, baru kita chop. Dan chopnya di samping tip ya, jangan ke arah tip, di samping tip biar kita bisa membelahnya. Oke. Kita makan sedikit, kita makan dulu perlahan biar visualisasi kita lebih baik. Selama kita makan itu kita pastikan posisi tip Veco di tengah, central iris plane. Jangan dikejar nukleus itu dengan tip Veco, berbahaya. Jadi kita bawa nukleus tersebut dengan second kita. Lalu posisi second kita juga harus posisi safe. Kita chop. Oke, ketika memakannya posisi Veco second kita safe, yaitu dekat dengan tip Veco. Nih saya tunjukkan. Itu posisi aman ketika sedang memakan. Second dekat dengan tip Veco agar gerakan heminukleus tersebut yang sedang kita makan tidak terlalu berbahaya sehingga bisa merobek kapsul posterior. Oke, ini kita chop lagi, kita potong lagi lebih kecil. Nah, itu posisi aman tuh. Ketika sedang makan, tip Veco dengan second dekat, dan lihat juga arah second kita jangan ke bawah, bahaya kalau ke bawah. Jadi agak menyamping gitu ya. Nah, itu posisi ketika memakan sebagian heminukleus itu adalah posisi aman. Dan usahakan jangan mengejar heminukleus tersebut. Kita tahu kalau prinsip Veco itu ada followability, nanti akan datang dia sendiri. Followability, nukleus tersebut akan datang sendiri ke tip kita tinggal mengatur dengan second kita supaya posisinya aman. Oke, sekarang kita akan memulai pembersihan epinukleus. Masih ada epinukleus tersisa. Nah, pada pitches terakhir ini hati-hati karena kapsul posterior sudah mulai full expose, bisa naik deh itu. Jadi kalau sempat naik kena tip Veco kita saat energi Veco lagi jalan, itu berbahaya, bisa PCR. Makanya kita take our time ketika last piece ini. Kalau perlu kita repositioning lagi, keluarkan lagi set Veco kita dari dalam mata, kita masukkan dispersive OVD, kita arahkan dia ke arah jam 12 agar lebih aman untuk dimakan. Nah, itu juga terbentuk kapsular bag-nya. Baru kita masukkan lagi instrumen Veco kita. Karena seperti saya bilang tadi, pitches terakhir ini cukup tricky karena kapsul posterior itu terekspos. Gampang sekali terjadi PCR ketika membersihkan last pieces ini. Oke, kita pastikan lagi mikroskop kita sentral, visualisasi kita baik, fokus kita baik. Intinya jangan melakukan sesuatu jika kita belum melihat dengan sempurna. Tidak apa-apa kita atur agak lama sedikit mikroskop ya. Oke, saat ini kita masukkan kembali instrumen Veco kita ke dalam mata. Dan kita hisap last pieces dengan tenang. Itu posisi aman. Itu second saya agak ke bawah sedikit untuk menahan jika kapsul posterior itu naik, bisa ditahan oleh second. Karena second saya cukup tumpul ya. Cukup aman untuk menahan kapsul posterior kalau dia naik. Oke, sudah bersih dari epinukleus yang ada. Sekarang menyisakan korteks. Nah, untuk membersihkan korteks ini kita menggunakan tip IA-nya yang banded ya, bersudut sekitar 30-45 derajat.
Kalau lurus itu agak sulit. Nah, 15-30 derajat ini cukup baik karena mudah nanti. Nah, kalau kalau untuk mengapakan kortek ini juga kita menggunakan pedal nih, kayak orkestra. Pedal kita naik turun pedalnya itu. Ketika akan mengambilnya dari bawah kapsul, itu sedikit saja. Nah, ketika sudah tampak dia kehisap, kita tahan. Jangan kita tekan lagi aspirasinya, pedalnya. Kita tarik supaya dia mengikut korteks-korteks lainnya ketika kita akan menghisap. Nah, ketika sudah nampak lepas, baru kita tekan full pedal aspirasinya, pedal 2-nya. Nah, jadi intinya ketika ngambil sedikit di bawah kapsul itu kita tahan, oke, sedikit. Ketika nampak sudah terpegang bagian korteks tersebut, tahan lagi pedalnya, jangan ditekan terus. Tahan dan kita tarik. Nah, kita goyang-goyang sehingga banyak dari korteks-korteks lain yang keikut kemakan. Nah, ketika sudah mulai lepas baru tekan full pedalnya. Nah, itu adalah kemampuan kita menekan pedal. Oke, kita tekan, kita ambil, dan ketika tampak terambil, kita tahan, baru kita makan. Nah, ini paling sulit nih, bagian dekat subincisional cortex atau dekat main incision. Nah, ini juga kalau misalnya seandainya kita nampak ketika sepertinya teraspirasi nih kapsul posterior, langsung lepaskan. Dia kalau masih sempat kita lepaskan, dia biasanya nggak akan langsung ruptur. Nah, ini dia yang subincisional cortex itu sudah berhasil kita ambil. Namun kalau pada kondisi yang sulit, kita bisa menggunakan bimanual IA, atau kalau kita ragu juga, kita biarkan saja subincisional cortex itu dulu, kita pasang dulu IOL dulu biar aman, baru setelahnya kita ambil setelah terpasang IOL, sehingga sudah ada yang melapisi korteks posterior kapsul. Oke, sebelum memasukkan IOL, kita bentuk dulu in the backnya dengan dispersif atau kohesif dispersif OVD. Kalau di sini saya pakai kohesif dan dispersif, saya kombinasikan. Lalu kita loading IOL kita sendiri, sebaiknya gitu, karena kita menghindari misloadingnya. Nanti kejepit dia yang akan membuatnya sulit. Bahkan nanti kalau misalnya kejepit itu kita sulit juga untuk melepaskannya, bahkan sampai nanti bisa IOL itu patah tiba di dalam, maka kita harus mengeluarkannya dan itu kondisinya lebih sulit lagi. Tak jarang kita harus memperlebar luka, dan hal-hal itu akan membuat prosedur kita jadi lebih sulit. Makanya kita usahakan sebagai pemula loading IOL kita sendiri ke dalam injektornya. Oke, setelah kita pastikan loadingnya baik, kita keluarkan sedikit dulu OVD yang ada di dalam injektornya. Lalu setelah nampak OVD-nya jalan, kita masukkan. Kita usahakan satu haptiknya masuk ke dalam in the back. Oh ya, kita usahakan untuk menghindari memperlebar luka ketika masukkan IOL. Ya. Oke, nah ini kita satu haptik lagi kita akan masukkan dengan baik-baik, dengan perlahan-lahan kita putar, kita tekan sambil memutar. Oke, perlahan-lahan saja. Nah, kita putar, bisa kita kombinasikan putar haptik sebelah ke kiri, ke sebelah kanan. Oke, sudah masuk sepertinya. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah aspirasi viskos yang ada di dalam COA. Kita aspirasi dengan baik, usahakan habis bersih semuanya agar IOL kita bersih, tidak menimbulkan reaksi tas, peningkatan TiO ataupun membuat IOL kita lebih cepat, kapsul posterior lebih cepat mengalami PCO. Kita pastikan bersih. Nah, yang paling sulit biasanya kita untuk mengambil OVD yang berada di belakang IOL. Bisa kita goyang-goyang seperti ini, atau nama istilah tekniknya rock and roll, dan bisa juga kita ambil langsung dari belakangnya. Jika tip IA kita bengkok itu, kita bisa sedikit mengangkatnya. Nah, ini memerlukan keahlian dan jam terbang. Oke, kita angkat sedikit. Nah, ini sekarang berada di belakang IOL, dan kita bersihkan, kita aspir. Aspir ini tekanannya jangan tinggi juga, ini pedal sedikit-sedikit aja, pedal 2-nya. Karena kalau full nanti teroklusi IOL-nya, bisa posterior kapsulnya terekspos dan robek. Kita bersihkan perlahan agar memberikan hasil yang maksimal. Oke, dirasa cukup. Kita kembalikan ke depan, kita posisikan kembali IOL-nya ke center cukup dengan tip IA kita. Oke, sudah center, kita bersihkan. Dirasa jika sudah bersih, tidak ada lagi OVD-nya, kita
kecil pupil dengan karbakol di sini. Dan usahakan setiap kita menyiramkan karbakol itu kita aspir lagi untuk menghindari terjadinya tas ya, kita pasang baik-baik lagi ini. Oke. Nah, kita aspir sedikit tadi karbakol yang kita masukkan ke dalam intrakamera untuk melihat deterjen. Oke, kita pastikan bersih, tidak ada lagi korteks yang tersembunyi di balik kapsul anterior itu. Jika sudah bersih, baru kita lakukan hidrasi luka. Kalau saya menganjurkan dari hidrasi lukanya sebaiknya di roofnya saja, tidak perlu di dindingnya. Nah, di roofnya cukup, jangan sampai bikin putih yang begitu banyak, itu tidak terlalu efektif. Nah, cukup di roofnya saja, itu sudah cukup membuat lukanya kedap. Oke, begitu saja stepnya. Terima kasih. Ya.